Halo, jumpa lagi dengan materi yang berbeda di channel ini. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe. Ikuti semua konten-konten yang saya buat. Baik, materi kali ini kita akan bahas sedikit saja tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Tentunya Anda harus mengetahui dulu apa itu media. Media dapat diartikan sebagai perantara, di mana perantara itu mampu melakukan komunikasi. Adanya pengirim, pesan informasi, dan adanya penerima informasi. Nah, di antara kedua ini, ada yang sangat berjasa, yaitu perantara yang dinamakan media. Media sangat beragam, ada yang media sederhana hingga hypermedia. Nah, Anda tentu tahu media itu ada media cetak, bahkan ada media-media yang sekarang ini sedang trendy, yaitu media-media digital. Kita mungkin akan fokus ke media digital. Nah, media. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran tentunya khusus di dalam bidang pembelajaran, di mana proses belajar mengajar itu terjadi adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, adanya media pembelajaran itu akan mempermudah komunikasi di antara guru dan peserta didik tersebut. Tercipta suatu interaksi di dalam proses belajar mengajar. Disinilah terjadinya proses interaksi yang diharapkan. Lalu, apa itu fungsi media pembelajaran? Mengapa media pembelajaran sangat penting? Apalagi di era saat ini adalah era perkembangan abad 21, di mana teknologi digital itu sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Nah, fungsi media pembelajaran itu yang jelas tadi adalah perantara dalam proses belajar, yaitu bisa memperjelas pesan. Pesan-pesan yang tidak mudah dipahami oleh siswa dan guru itu bisa lebih jelas lagi dengan adanya media pembelajaran. Yang biasanya si peserta didik hanya bisa membaca, ini bisa dikonkretkan dengan menjadi gambar atau audio atau visual. Kemudian fungsi yang lainnya dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Anda bisa berkomunikasi melalui media pembelajaran. Pesan yang Anda ingin sampaikan dapat tersampaikan walaupun Anda berjauhan, walaupun waktu yang berbeda, ataupun tenaga yang kurang di tempat kerja Bapak dan Ibu. Ataupun misalnya ada peserta didik yang senang audiovisual. Jadi, media pembelajarannya dapat dikreasikan menjadi hal yang lebih menarik. Kemudian, memfasilitasi belajar. Dengan media pembelajaran tentunya bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Lalu dengan media pembelajaran juga mampu mengembangkan potensi diri. Peserta didik ataupun guru dapat mengembangkan potensi dirinya dengan mengembangkan atau membuat media-media pembelajaran, bahkan belajar dari media pembelajaran tersebut. Mengembangkan keterampilan abad 21. Dengan media pembelajaran akan mempermudah proses belajar yang menginginkan adanya pengembangan keterampilan berpikir pada anak. Sehingga Anda jika seorang guru itu harus mengetahui tujuan pembelajarannya itu apa. Sehingga ketika Anda menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran itu tahu arahannya ingin apa. Seperti contohnya untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Fungsi selanjutnya adalah mengkonkretkan konten. Mengkonkretkan konten dalam artian jika ada konten-konten yang tidak dipahami atau sulit dimengerti atau bersifat abstrak, sehingga konten tersebut dapat dibuat lebih sederhana dengan media pembelajaran sehingga lebih menarik, lebih meningkatkan motivasi anak, sehingga mudah untuk mempelajari dan memahami pembelajaran tersebut.
Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan media pembelajaran yang memang dirancang sesuai tujuan pembelajaran dan digunakan oleh guru yang bisa menyampaikan kepada siswanya dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, apa saja ya jenis media pembelajaran? Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu media pembelajaran ada media sederhana, media cetak, formatnya bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk media cetak, bisa dalam bentuk PDF ya, format teksnya atau dokumen dan sebagainya. Lalu audio. Audio itu bisa dalam bentuk radio, bisa menyampaikan pesan melalui radio, atau yang sekarang sedang trendy yaitu podcast. Bapak Ibu bisa mencoba membuat podcast atau anak didik Bapak Ibu diberikan kesempatan membuat podcast secara berkelompok seperti itu. Itu sangat menarik. Lalu visual. Visual itu adalah tampilan visual yang dapat dilihat. Kemudian contohnya ada juga audiovisual. Visual misalnya infografis. Lalu ada audiovisual, itu bentuknya seperti video ya, seperti tayangan ini ya, video, ada audio, ada visual, di mana dapat lebih menarik kepada peserta didik dalam mempelajari materinya. Lalu ada lagi jenis media pembelajaran yang lain seperti multimedia interaktif ya, seperti games atau kuis tanya jawab ya. Lalu hypermedia dan e-learning yang terlinkkan, hyperlink dalam bentuk website. Nah, apakah kira-kira berbagai jenis media digital dapat mengembangkan keterampilan abad 21? Yuk kita cari tahu. Media digital dapat membantu peserta didik mengembangkan computational thinking, dapat membantu peserta didik mengembangkan 4C-nya, critical thinking and problem solving, creativity and innovation, dapat mengembangkan komunikasi dia, kolaborasi dia, literasi dia, bahkan nilai-nilai karakter pun dapat dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Contohnya adalah cara berpikir komputasi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu proses berpikir dengan strategi-strategi dasar agar dapat merumuskan masalah, membuat strategi masalah hingga menyelesaikan masalah, di mana di dalam prosesnya itu akan membangun cara berpikir abstraksi, cara berpikir dekomposisi, cara berpikir algoritma, dan cara berpikir pengenalan pola. Di situ dapat ditekankan, dibantu dengan adanya media digital, baik yang dimanfaatkan, dibuat, dan digunakan. Nah, contohnya, membangun cara berpikir abstraksi dengan video, ya, dengan video misalnya. Sesuatu yang abstrak dapat diperlihatkan melalui video. Dia berpikir abstraksi, penting, memilah hal-hal penting yang ada di video tersebut, memilah hal-hal penting dan relevan dengan materinya sehingga dia dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan maupun memberikan pendapatnya. Lalu cara berpikir dekomposisi, contohnya masih banyak contoh-contoh lainnya ya, ini hanya salah satu saja. Misalnya dengan media di mana ada berita, artikel, infografis, bahkan video juga bisa, di mana dapat membantu si anak ini berpikir bahwa dekomposisi itu permasalahan yang kompleks, dia kerucutkan menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Masih banyak media-media lain yang dapat digunakan. Lalu contoh media lainnya adalah media apa sih yang bisa digunakan untuk berpikir algoritma? Bisa digunakan misalnya berpikir algoritma itu kan dia mengemukakan langkah-langkah dengan spesifik, attainable ya, measurable, art, smart ya, spesifik, measurable, and attainable,
reliable dan measurable, ya, terukur. Nah, itu dibangun cara berpikir algoritma seperti flowchart itu anak bisa dibantu dengan misalnya menggunakan Google Spreadsheet atau dengan menggunakan Excel untuk membuat langkah-langkah apa yang dia tempuh untuk menyelesaikan permasalahan, contoh prosedur eksperimen, tapi dia gunakan flowchart. Dia perhitungkan waktunya, spesifik, apakah efektif atau efisien, seperti itu. Atau bisa menggunakan juga video storytelling, atau bisa menggunakan blog, ya, atau site lainnya, di mana dia bisa berpikir secara runut dari A sampai Z secara algoritma. Kemudian membangun cara berpikir pola, pengenalan pola, dia kelompok-kelompokkan mana yang sama, mana yang enggak. Itu media pembelajarannya dapat digunakan apa? Dia bisa menggunakan tabel-tabel pada Microsoft Excel atau Microsoft dokumen, ya, atau Google Doc atau Google Spreadsheet gitu, ya. Pola-pola dia kelompokkan, atau dia menggunakan Canva misalnya, ya. Dia buat infografis, pengenalan pola bisa, atau dari video juga bisa. Jadi berbagai macam media yang bisa dia gunakan untuk membantu dia dalam menyelesaikan masalah. Nah, membantu mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif. Berikan kesempatan pada peserta didik untuk membuat sesuatu media digital yang dapat membantunya untuk mempermudah. Seperti dia membuat video bisa, dia membuat bagan, diagram, dia presentasikan dalam presentasi interaktif, dia membuat blog site, ya, dan sebagainya. Itu pun dapat membantu dia berpikir kritis dan problem solving. Dengan dia memikirkan media apa yang cocok untuk menjelaskan, media apa yang cocok untuk mengolah data, dia otomatis terlatih otak dan pikirannya itu dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tentunya. Wah, ini juga sama Bapak Ibu. Semuanya itu media digital dapat digunakan sesuai tujuannya. Dengan media digital juga dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Jika Anda sudah pernah menggunakan Google Doc, Google Slide, ya, dan media digital lainnya yang bisa di-share, dibagikan dengan format editing, maka mereka bisa berkolaborasi walaupun berbeda tempat, berbeda waktu, ya. Dan ada contoh lainnya, misalnya share tentang blog itu, ya, berbarengan membuatnya, ya, dan sebagainya. Kemudian membantu mengembangkan nilai karakter dan literasi, di mana literasi itu banyak, ya, termasuk literasi informasi, di mana dia ketika mengambil informasi digital misalnya atau informasi dari mana saja, dia harus secara bijak men-screening informasi apa yang valid. Ketika dia mencari mencari informasi dari berbagai sumber di website misalnya atau di mana, dia harus tahu dengan bijak mana sumber-sumber yang valid dan relevan. Kemudian bagaimana cara kerjanya dengan rekan-rekannya yang lain, ya. Lalu kedisiplinan, tanggung jawab, ya, kemandirian dalam learning atau dalam pembelajaran itu dapat terukur dengan adanya media digital yang membantu mengembangkan nilai karakter tersebut. Begitu juga dengan literasi, dia bisa mampu mengembangkan literasinya, baik literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi
misalnya literasi baca tulis, dia dengan membaca berbagai artikel yang relevan dan valid, kemudian dia pahami dan dia tahu manfaatnya. Lalu setelah itu literasi numerasi, dia dapat menggunakan media digital dalam memilah pola-pola dalam suatu bilangan, kemudian dia olah datanya menggunakan media digital dan sebagainya. Dia bantu ya, jadi media digital akan membantu. Begitu juga misalnya literasi keuangan itu dibantu dengan misalnya pengolah data ya, atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu gitu. Kemudian literasi budaya ya, Bapak Ibu bisa menggunakan rumah belajar gitu ya, bisa menggunakan aplikasi lainnya juga. Literasi digital jelas ya, terkait dengan media yang kita bahas sekarang, media pembelajaran. Kemudian literasi lainnya juga dapat dikembangkan dengan peserta didik dan gurunya itu menggunakan media pembelajaran agar aman, cepat, mudah ya, dan benar-benar membantu memahami dan mengembangkan skill mereka. Terutama adalah skill dalam berpikir. Nah, lihat di sini bahwa ada juga beberapa contoh aplikasi yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kognitif berdasarkan taksonomi belum revisi. Contohnya di sini ya, kalau misalnya understanding di level bawah, dia baru misalnya cara men-tag ya, atau memfoto, posting, atau nah ini ya understandingnya, misalnya membaca sesuatu. Kemudian applying, lihat di sini ya, dia sudah belajar mengedit, misalnya mengedit sesuatu, mengedit video ya, menghitung sesuatu di suatu aplikasi, misalnya aplikasi Sheet seperti itu ya. Lalu dia menerapkan numerasinya dalam bentuk diagram atau grafik, dia applying, dia meningkatkan keterampilan C3. Naik ke keterampilan berpikir, analyzing atau C4, dia mulai mengamati, seperti contohnya dia membuat peta pikiran atau mind mapping. Ada aplikasi mind mapping, misalnya dia menggunakan itu, maka dia sudah belajar menganalisis. Atau dia hyperlink ke sesuatu artikel atau aplikasi lain yang relevan dengan materi yang dia bahas. Lalu evaluating, di sini juga ada contohnya. Ya, di sini banyak contohnya. Lalu creating, misalnya membuat podcast, membuat film, membuat video, membuat blog. Ketika dia membuat, dia itu sudah belajar berpikir untuk menciptakan sesuatu berdasarkan kreativitas dan inovasinya. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat diharapkan, di mana ada model teknologi pedagogical content knowledge atau TPEC, di mana model ini diharapkan dapat terjadi di tempat Bapak dan Ibu di dalam proses belajar mengajar, di mana content knowledge itu beririsan dengan pedagogical knowledge dan teknologinya. Ketiganya itu saling berkaitan erat, saling beririsan, sehingga terjadilah konteks yang sangat diharapkan, pembelajaran yang sangat baik dan menyenangkan dengan mengusung nuansa well-being, merdeka belajar. Baik, sekian dulu presentasi ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, dan satu lagi jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.